boleh menyapa kanan kirinya, katakan senang melihat ibu atau bapak di tempat ini. Terima kasih untuk tim Present Worship pelayanannya. Saya langsung to the point. Tema hari ini adalah hikmat raja-raja. Kita akan belajar dari raja-raja. Hikmat itu yang dibutuhkan dari setiap jemaat. Belajar juga dari kehidupan raja yang berhasil maupun raja yang gagal. Sepanjang hari ini saya akan sama-sama kita belajar mengenai raja-raja yang ada di dalam Israel maupun Yehuda. Kerajaan Yehuda. Dan di ibadah pertama, menunya boleh ditampilkan. Hikmat yang mendengar. Kita belajar dari seorang namanya Raja Salomo muda. Saya perlu garis bawahi Salomo muda. Salomo yang pada masanya masih melihatnya bahwa apakah aku sanggup untuk menghandle dengan orang sebanyak ini? Apakah Tuhan aku sanggup dengan kalimat yang Tuhan katakan? Dan saya percaya setiap daripada kita kalau ditanyain oleh Tuhan sebuah kalimat ini, apa yang kau minta? Itu akan mengecek motivasi hati kita. Dan di sini Salomo memintanya adalah, Tuhan aku minta engkau memberikan aku hikmat agar aku, hikmat itu digunakan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi hikmat itu akan digunakan untuk fungsi yang lebih besar lagi. Waktu itu Salomo minta hikmatnya adalah untuk menghakimi umatnya Tuhan. Bukan judgmental ya Bapak Ibu ya. Ini menghakimi itu adalah dia akan membawa keadilan bagi bangsa Israel waktu itu. Dan apa yang dilakukan Salomo ternyata jawaban Tuhan begitu manis. Sepertinya kayak Tuhan itu terperanjat kaget. Aku gak nyangka loh kamu bisa jawab seperti ini. Dan Tuhan dikatakan, engkau gak minta kekuasaan, engkau tidak meminta umur panjang, engkau tidak minta, semuanya aku akan tambahkan kepadamu. Banyak orang minta segala sesuatunya ditambahkan. Banyak orang melihat jawaban finalnya dari jawaban Tuhan terhadap Salomo. Tetapi pernah gak Anda berpikir bahwa seorang Salomo bisa mengatakan, apakah aku sanggup ya? Di dalamnya itu ada namanya kerendahan hati. Salomo itu bisa memperoleh hikmat seperti itu karena hatinya itu rendah hati. Dan di ibadah satu tadi bicara bagaimana seseorang kalau tidak punya visinya Tuhan cenderung akan membelot ke kiri ke kanan. Siapa yang mengatakan, saya tadi sampaikan ironis Salomo itu. Ada yang mengatakan raja terbijak yang pernah ada di muka bumi ini Salomo. Tetapi bagi saya setelah saya membaca pengkhotbah, saya membaca Amsal, membaca Mazmur, saya melihat kehidupan Salomo itu ironis. Karena kenapa? Dia membuang waktunya. Kalau dia hidup sampai umur 80, maka dia membuang waktunya 40 tahun, 60 tahun, maafkan. Kalau dia hidupnya sampai 60 tahun, maka dia membuang waktunya 40 tahun. Hanya untuk mengejar visi pribadinya. Pada lantai di istananya sudah berlapis emas. Istrinya 1000. Itu yang saya sampaikan tadi di ibadah satu. Tetapi dia ujungnya. Bapak Ibu jangan pernah berkata gini, aku belum sekaya Salomo, jadi Bapak bisa saja ngomong karena nggak pernah merasakan. Orang yang sudah merasakan punya 1000 istri, orang yang pernah merasakan lantainya dari emas dan dia bisa mengatakan semuanya itu sia-sia. Kita nggak perlu validasi lagi. Bukan berarti saya ngomong gini Bapak Ibu langsung stop gak bekerja segala sesuatunya. Ya udah kita enggak, harus tetap berjuang, harus tetap ini. Tetapi poin yang saya mau sampaikan, kalau Bapak Ibu bisa tenggelam di dalam pengkhotbah itu, toh yang dia cintai terakhir itu wanita Sunem. Istri pertamanya yang sampai dituliskan Kidung Agung. Disitulah saya cerita tentang Salomo. Kegagalan Salomo, tapi dari poin itu kita belajar kenapa Tuhan bisa berkenan di dalam kehidupan Salomo di awal pemerintahannya karena memiliki kerendahan hati tersebut. Dan ibadah kedua, hikmat di tengah krisis.
Ibadah ketiga, hikmat yang terkikis. Lalu ibadah keempat, hikmat yang memulihkan. Dan ibadah kelima, hikmat yang kuat dalam lemah. Dan sekarang kita akan masuk di dalam Yakobus 4:3 ayatnya yang ke-17. Boleh ditampilkan dan kita akan baca di dalam Yakobus ini. Boleh ditampilkan di multimedia? Oke, saya bacakan kalau gitu. Oke, udah muncul. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Buah hikmat yang dari atas. Atas ini adalah atas dari sorga, dari Tuhan. Maka seseorang yang punya kebijakan ini, kebajikan ini juga, yang pertama-tama adalah harus hatinya murni. Hati kita itu harus murni. Gimana caranya hati murni? Bapak Ibu, hati murni itu diperoleh dari kita harus tanya di dalam mengambil suatu keputusan. Motivasiku apa? Tujuanku itu apa? Terus godok itu. Motivasiku apa? Tujuanku itu apa? Motivasiku apa? Tujuan. Maka seperti santan yang diperas, Anda akan dapat intisarinya. Tanyakan kepada diri Anda, kadang-kadang perlu refleksikan, tujuanku ini melakukan ini apa? Motivasiku aku melayani itu apa? Aku di CG itu motivasiku apa? Tujuanku itu apa? Maka pada saat Anda berani merefleksikan kehidupan Anda, dan di situ pasti saya percaya ada teguran daripada Tuhan. Dan di situ pada saat kita ditegur oleh Tuhan, belajarlah punya hati yang taat. Maka di situ nanti Anda akan ditempa menjadi emas 24 karat. Emas ditempa itu melalui proses yang banyak Bapak Ibu. Kotorannya itu harus dibuang, lalu ditempa lagi, dibuang lagi. Unsur-unsur yang gak berguna. Itulah poin dari kemurnian. Makanya hari ini saya tanya, Bapak Ibu harus ngetes, motivasi hidupku itu apa? Yang global besar, motivasi hidupku apa? Tujuan hidupku itu apa? Apakah hanya untuk memperkaya, mempertambahkan pundi-pundi rekening di dalam kehidupanku? Setelah itu aku nothing tulus sudah. Aku punya seluruh dunia. Pada saat rekening semakin bertambah, Anda semakin merasa aku ini super power. Apapun bisa aku beli. Termasuk kekuasaan, segala sesuatunya. Tapi ingatlah Bapak Ibu, hari ini saya perlu bawa ke bawah paling dalam. Kita pun tidak bisa membeli yang namanya udara di napas kita ini. Oksigen yang kita hirup itu di tangan Tuhan. Pada saat jantung kita berhenti berdetak langsung, oksigen tidak bisa memasuk ke dalam otak lagi. Something happen, sesuatu terjadi dalam tubuh kita. Kita tidak punya power sebesar itu. Seringkali kelemahan orang kaya itu apa sih? Merasa memiliki semuanya. Belajar dari kehidupan Salomo, belajar dari kehidupan raja-raja. Yang naikkan, yang turunkan raja itu di tangan Tuhan. Kita harus berpegangnya pada Tuhan. Jangan bersandar dengan kemampuan. Ada orang itu kelemahannya bukan keuangan Bapak Ibu. Ada orang kelemahannya di area intelijensinya. Dia merasa pandai, dia merasa aku gak usah diajar siapapun karena aku ini sudah pandai. Aku tahu semuanya. Di sini belajarlah dari hikmat. Orang berhikmat itu bisa belajar dari kehidupan orang lain, bisa jadi belajar dari pengalaman pribadi, bisa juga belajar dari dengar-dengaran firman Tuhan. Dan yang terutama saya harus kembalikan, orang kalau mau berhikmat lebih lagi, dekatlah dengan sumber hikmat, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Dan di sini kita belajar dari 2 Tawarik 20. Hikmat surgawi itu bukan tahu semua jawaban, tapi tahu kemana harus memandang saat tidak tahu apa-apa. Itulah hikmat surgawi. Inilah yang dialami oleh seorang raja yang kehilangan semua kekuasaannya, sepertinya
hopeless, lalu dia merasa clueless dalam kehidupannya. Ada sebuah ketakutan dalam satu hari dia mendapatkan sebuah kabar. Kamu diserang 2 bangsa dan 1 missionary, tentara bayaran. Dan dia di ujungnya, dia kebingungan. Aku gak tahu aku harus ngapain ini Tuhan. Dan setiap daripada kita, pasti ada krisis-krisis kehidupan. Baik itu kesehatan. Anda mungkin punya resources, punya kemampuan untuk membayar semua treatment, punya. Tetapi jujur, kalau ada sebuah vonis di dalam sakit penyakit kita, dan itu penyakit yang tidak gampang untuk diselesaikan, walaupun di rekening Anda siap membayarin semua treatmentnya, jujur di dalam hati kita ada suatu ketakutan. What next ya? Aku bisa sembuh gak ya? Ada juga krisis di area keuangan. Aku besok harus bayar supplierku. Aku harus membayar bagian dari pembiayaanku. Aku gak tahu aku harus ngapain. Mungkin ada juga yang hari ini hadir. Di awal Juli aku dapat kabar aku di layoff kan. Aku pun kaget, aku gak pernah prediksi. Aku kira aku akan bertahan cukup lama. Gak taunya company yang aku diami ini harus ngalami layoff. Penyederhanaan karyawan, segala sesuatunya bisa terjadi. Seperti musuh yang menyerang dalam satu titik kehidupan Anda. Anda merasa di tengah-tengah krisis. Inilah yang terjadi dalam kehidupan seorang raja. Di tengah-tengah tekanan, kita harus melihat pemimpin sejati. Pemimpin yang ingin Christ-like leadership. Kepemimpinan seperti Tuhan. Harus memegang ini, yaitu di saat tekanan ada, reaksi Anda bagaimana. Dan ini kita belajar dari Raja Yosafat ketika 3 bangsa menyerbu Yehuda secara mendadak. Kita melihat bagaimana seorang pemimpin ilahi tidak lari pada taktik dunia, tetapi berbalik kepada Tuhan. Di tengah gemuruh ancaman dia memilih untuk diam dan mendengar, mencari hikmat dari Tuhan. Dan disinilah harusnya Yosafat itu gentar. Yang nyerang itu Moab dan Amon. Dan kita baca di 1 Tawarik 20 ayat pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Ada sebuah kata yang menarik bagi saya. Bani Moab, Bani Amon, itu nation, itu sebuah negara. Tetapi kenapa muncul namanya sepasukan orang Meonim? Kenapa kok orang Meonim itu gak dimasukkan aja ke dalam Bani Moab dan itu? Gak perlu dijelaskan secara spesifik. Inilah Alkitab kita. Alkitab kita itu Alkitab yang detail. Meonim itu punya arti Bapak Ibu. Meonim itu orang-orang yang bukan bangsa besar, mereka sekelompok orang yang beraliansi dengan musuh-musuh Israel. Dia ini kerjaannya keliling seperti belalang pelahap. Hati-hati. Di Raja Yosafat pun Meonim ini tidak dihabiskan. Suatu kesayangan. Yosafat ini raja keempat di Israel. Yang bisa menyapu bersih Meonim itu. Adalah Raja Hizkia nantinya. Apa relevansi bagi kehidupan kita? Orang Meonim bagi saya ini menarik. Karena gini. Ada kalanya kita ini orang tua. Tidak mau membereskan PR-PR kita. Baik itu dosa. Ada orang-orang tua masih bermainnya di area perzinahan. Ada yang bermain di area area manipulasi. Ada yang bermain di area-area hal-hal yang saya nggak sampaikan. Yang menuai adalah anak cucunya. Meonim-meonimnya kita harus kita bereskan di zamannya kita. Ada juga orang yang tidak menyelesaikan PR-nya.
di area keuangan. Orang tua hutang kanan, hutang kiri. Ingat, hutang itu juga menjadi hak warisnya anak cucu. Hutang itu diturunkan. Orang tua berhutang, anak yang akan menanggung. Apa yang Anda lepaskan mionim-mionim Anda hari ini? Anda biarkan. Saya berpegang prinsip Bapak Ibu. Sesuatu yang sempat disampaikan oleh Pastor Philip waktu itu. Kalau kamu tidak membuat naga yang kamu hadapi ini, yang awalnya adalah sebuah maggot. Maggot itu kayak belatung atau cacing kecil. Suatu hari, anakmu akan melawan naga. Tetapi kalau hari ini engkau bereskan naga itu, anakmu lawannya hanyalah cacing-cacing kecil. Mereka sudah nggak perlu berjuang di area kekudusan. Mereka sudah tidak perlu berjuang di area ekonominya itu. Dia sudah mendapatkan stepping stone. Bukan menjadi generasi yang katakan generasi sandwich. Aku generasi sandwich. Saya perlu sampaikan, saya juga orang tua. Saya pun belajar. Jangan sampai ya, saya ini mewariskan kepada anak saya lebih banyak liabilitas dibandingkan sesuatu hak buat mereka. Saya lebih banyak meninggalkan kewajiban yang harus mereka selesaikan. Padahal yang terkotor seharusnya tangan saya. Malah yang bereskan dirty job-nya, pekerjaan yang kotor adalah anak-anak saya. Karena itulah Bapak Ibu, kenapa kita perlu menjaga kekudusan kita hari ini. Agar anak-anak kita itu punya pondasi, sudah nggak perlu bergumul di area kekudusan. Karena dia melihat contohnya, orang tuaku kudus, orang tuaku benar. Aku akan berpegang pada itu. Disinilah orang meunim itu disendirikan, dijelaskan bahwa karena kadang-kadang bukan masalah-masalah besar seperti Moab dan Amon yang ada. Masalah-masalah kecil juga akan ngikuti Bapak Ibu. Pernah nggak ngalami suatu masalah, dapat vonis misalnya tentang pekerjaan, terus ditambahi lagi. Ada masalah-masalah meunim yang muncul. Dan itu membuat hidup Anda semakin tertekan. Alkitab itu relevan, sangat relevan. Ada kalanya kita kehidupan sudah menghadapi Moab, menghadapi Amon. Tiba-tiba ada muncul sekurumpulan pasukan, problem ini kok nggak selesai-selesai. Saya perlu katakan, selamat datang, itulah hidup Bapak Ibu. Itulah hidup. Kalau kita nggak mau punya problem, dengan rendah hati saya sampaikan ini. Jangan hidup. Karena kehidupan itu pasti berisi. Moab, Amon akan terus datang. Tapi kita hari ini belajar dari seorang raja. Seorang raja yang memiliki sikap hati yang benar. Punya hikmat, punya kebajikan di dalam menghadapi problem itu. Dan itu ada perkenanan Tuhan di dalamnya. Kerinduan saya Bapak Ibu, jadilah umat Kristen yang tough, yang berani. Bukan dikit-dikit doa minta dilepaskan dari masalah. Mintalah doa. Kalau aku dapat masalah, Tuhan buat aku bisa menghadapi, mengatasi masalah itu. Mengatasi masalah itu artinya ini Bapak Ibu. Mengatasi krisis itu adalah krisis di bawahnya, kita di atasnya. Kalau Anda sendiri tidak punya modal, keberanian dan iman untuk mengatasi masalah tersebut, maka masalah itu akan membuat Anda menjadi burden dan ujungnya Anda akan kepahitan dengan Tuhan. Kalau hati Anda sudah benar dan masalah itu boleh diberikan kepada Anda, saya akan berpegang di satu ayat biasanya. Anak gampang tidak diberi masalah, tetapi terusan anak yang sungguh-sungguh itu memang akan menghadapi tantangan demi tantangan. Tapi tantangan demi tantangan akan membuat Anda dekat dan mengenal siapakah Tuhan yang Anda sembah itu. Dan percayalah pada saat Anda menangkap ini, ada sebuah vision, ada sebuah visi yang Tuhan akan tambahkan itu lebih besar. Lebih besar karena kapasitas Anda diperbesar. Jangan pernah lari dari medan pertempuran Anda. The year of victory and international blessing. Bukan untuk quitter. The year of victory, tema tahun ini. And the international blessing.
itu bicara tentang orang-orang yang berani menghadapi krisis-krisis dalam kehidupannya. Ada air mata, saya percaya. Ada keringat untuk berjuang di dalamnya. Tapi satu, sikap hati Yosafat, kita kembali. Apa yang kita perlu nangkap, bukan kemampuan analisa kita, bukan skill kehidupan kita yang dibutuhkan saja. Tetapi inilah, ketakutan yang membawa kepada Tuhan. Takut itu boleh enggak? Boleh. Dikatakan di sini, Yosafat itu takut, Bapak Ibu ngelihat bangsa Amon, bangsa Amon dan bangsa Moab. Dia itu takut. Realita itu nyata. Bukan menjadi seseorang yang percaya saja. Saya kadang-kadang dengan orang yang beriman juga percaya semuanya. Saya langsung ajak korek lebih dalam, koreksi lebih dalam. Anda tahu realitanya. Jatuh tempo tanggal segini loh. Permasalahannya harus diselesaikan, ada deadline-nya segini loh. Iya, percaya saja. Nanti di tanggal ini pasti semuanya selesai. Enggak bisa, perlu ditata segala sesuatunya. Tuhan juga memberikan kita akal budi untuk melakukan strategi. Tetapi jangan bersandar kepada strategi kita. Karena dikatakan di Alkitab, ingin membangun menara butuh punya anggaran. Artinya dalam segala sesuatu harus butuh planning. Kita akan gagal menjadi orang gagal kalau tidak pernah melakukan planning. Ayat ini tidak mengatakan Yosafat itu tidak punya planning. Tetapi tujuan utama dia, pertama kali dia begitu tahu, muncullah rasa takut. Dan dia tidak langsung menyusun siasatnya dulu. Apa yang dia bangun, Yosafat menjadi takut. Di 2 Tawarik 20 ayat 3, Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Berapa sering kita takut ngambil sebuah tindakan, nanti dari tindakan itu kita doa. Kita ngambil tindakan-tindakan yang justru bukan kebijakan yang matang. Bukan matangnya maksud saya, tetapi Anda cenderung manusia itu ngambil shortcut. Dan Anda merasa itu dari Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat tidak menyangkal ketakutannya, tetapi ketakutan itu tidak membuatnya lumpuh, justru membuatnya bersujud. Bapak Ibu, dia menyerukan puasa nasional. Ia tahu bahwa krisis sebesar ini tidak bisa dihadapi dengan kekuatan manusia, tapi hanya dengan mencari hadirat Tuhan. Hikmat sejati itu bukan tidak takut, tetapi tahu kemana harus datang saat takut. Anda punya problem-problem dalam besar Anda kadang-kadang karena takut sampai paralyzed, sampai merasa tidak mampu berpikir, tidak mampu melakukan aktivitas. Rasanya semuanya ogah gitu loh dilakukan. Ada nggak di satu momen dalam kehidupan Anda, masalah itu sangat banyak menghimpit Anda, sampai membuat tulang ini sakit semua. Merasa sampai untuk keluar dari kamar aja aku udah males ngapain. Hari ini dapatkan hikmat ini. Pada saat Anda takut, carilah hadirat Tuhan. Tetapi tidak stop hanya mencari hadirat Tuhan. Saat engkau mendapatkan hadirat Tuhan, saatnya facing your giant. Saat yang kau menghadapi raksasamu, saat yang kau menghadapi peperanganmu. Yosafat bukan hanya sampai di ruang doa, tetapi dia langsung pada saat dia tahu, aku mencari hadirat Tuhan dan aku ajak seluruh bangsa Yehuda mencari hadirat Tuhan. Ada sebuah spektrum yang lebih besar. Yosafat itu tahu, dia bukan hanya menguatkan istananya, tetapi juga membawa orang-orang yang dipimpin mendekat kepada Tuhan. Apa relevansinya bagi kita? Seringkali orang hanya meminta, Tuhan aku setelah selesai keluar problem, aku akan membawa Tuhan ke problem yang baru. Aku akan membawa Tuhan itu ke problem yang baru dan baru dan baru terus. Tapi Anda tidak pernah membawa, Tuhan, setelah aku mengenal hatimu, aku ingin tahu apa yang visi Tuhan taruh dalam hidupku.
Visi Tuhan ini bukan hanya tentang Anda bertambah-tambah di dalam hal materi, bukan. Tetapi apa yang Tuhan bisa pakai melalui kehidupan Bapak Ibu. Inilah yang dilakukan Yosafat, Bapak Ibu. Yosafat di ayat-ayatnya, dia itu tahu. Kenapa Tuhan berkenan terhadap pemerintahan Yosafat? Yang diperbaiki dahulu. Bukan administrasi, bukan hubungan dagang, bukan semuanya. Yang diperbaiki Yosafat di masa-masa kepemimpinannya adalah kerohanian. Dia itu mereformasi konsep ketuhanan bagi bangsa Israel ini. Dan saya suka ceritanya Asa dengan Asa itu ayahnya Yosafat dengan Yosafat. Saya suka ceritanya ini karena saya ini sempat baca raja-raja itu gini. Kenapa ya raja-raja itu harus gini? Ayahnya orang yang raja yang baik, anaknya raja yang jahat. Lalu nanti kebalikan. Bapaknya baik, anaknya jahat. Anaknya jahat, bapaknya baik. Terus silih berganti. Ternyata saya ditunjukkan, kamu keliru. Ada namanya Raja Yosafat. Asa itu raja yang baik. Raja yang benar di mata Tuhan. Dan dari Asa ini muncullah Yosafat. Apa yang dilakukan oleh Raja Asa dilanjutkan oleh Yosafat. Dan itu dampaknya besar terhadap reformasi spiritual yang terjadi di bangsa Yehuda waktu itu. Dan disitulah terjadi perkenanan Tuhan. Apa implementasinya bagi kita? Tidak ada yang sia-sia dengan apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini. Terutama di area spiritual. Jangan berkatakan percuma ini, percuma itu. Tidak sedikit saya melihat orang-orang yang dulunya sangat melayani Tuhan dengan segenap segala dan hanya untuk Tuhan. Keturunannya dijaga. Keturunannya itu tidak dibiarkan tergeletak. Itu benar-benar. Mungkin keturunannya ada yang melakukan kesalahan. Tetapi Tuhan menyediakan jalan kembali. Salah satunya adalah Salomo yang saya ceritakan. Salomo itu 1 banding 1 juta. Jadi jangan bayangkan Bapak Ibu, enak ya. Muda sudah jadi raja, kaya raya. Tuanya bisa foya-foya. Wah enak ya, tanpa perlu takut dosa. Mati masuk surga. Saya nggak tahu Salomo di akhir hidupnya apa. Saya nggak tahu. Tapi kalau sesuai di pengkhotbah kehidupannya, dia kembali dengan Tuhan. Tetapi kan kita ini bertanya, loh akhir hidupnya gimana? Bukan ada suatu kepastian bahwa orang ini berkenan di mata Tuhan. Tapi saya percaya Bapak Ibu, jangan pernah meremehkan Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan. Karena di baliknya itu ada perjanjian pribadi Anda dengan Tuhan. Dan juga dikatakan di 2 Tawarik ayat 20 ayat ke-6. Dan berkatalah, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintahkan atas segala kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Doa Yosafat itu tidak langsung meminta tolong kepada Tuhan. Ia mulai dengan menyatakan siapa Allah itu. Orang yang punya hikmat dari atas sana, mengenal siapakah Tuhannya. Bagaimana cara pandang Anda Tuhan? 2 tahun yang lalu, dengan tahun ini, apakah ada pertumbuhan pengenalanmu akan Tuhan? Atau jangan-jangan sudah 5 tahun aku kenal Tuhan, ya Anda tidak mengenal Tuhan, Anda hanya tahu Tuhan. Bedakan antara kenal Tuhan dengan tahu Tuhan. Anda mungkin menangkap semua Alkitab ini dan Anda orang yang mengerti Bible semua, tetapi Anda tidak mengenal siapakah Tuhan itu. Mengenal Tuhan itu kadang-kadang bisa didapat di masa-masa krisis. Jadi pada saat Anda masuk di dalam masa-masa krisis, lihatlah itu sebagai blessing in disguise. Ada berkat yang terselubung di dalamnya. Kalau Anda boleh mengenal Tuhan di masa krisis Anda. Justru sangat malang orang yang masuk di dalam masa-masa krisis. Pada saat Anda keluar
Anda nggak kenal Tuhan sama sekali. Itu sangat ironis. Justru pada saat di masa-masa krisis ini, Anda harusnya lebih kenal Tuhan. Jangan pernah ninggalkan Tuhan. Pertanyaan saya hari ini, apakah kita kenal Tuhan? Apakah kita tahu siapakah Tuhan bagi kita? Apa yang dikatakan oleh Yosafat? Yosafat itu mengerti siapakah Tuhan bagi dia. Dan juga hikmat surgawi memulai dari identitas Allah, bukan dari ketakutannya. Seringkali kita itu lebih banyak cerita, Tuhan tahu nggak aku ngalami problem kita terus membawanya. Pernah nggak kita bercerita, aku tahu Tuhanku besar, aku tahu nggak mudah bagi aku untuk menghadapinya, tapi aku pasti akan melewati ini. Besarkan Tuhannya dibandingkan masalah kita. Lalu kita belajar dari 2 Tawarik 20 ayat 12. Ya Allah, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Inilah momen yang paling jujur. Seringkali kita ini dengan Tuhan yang masih suka pura-pura, kelihatannya strong. Aku nanti kalau gak jujur sama Tuhan, aku kalau nanti jujur sama Tuhan, aku kelihatannya kayak imanku itu lemah ya. Yosafat menunjukkan, pasukanku gak bisa nandingi Bani Amon, Bani Moab ditambah orang-orang Meonim. Dengan pasukan segini, aku ini gak bisa Tuhan. Jangan-jangan kadang-kadang kita doa itu dengan kecongkaan hati. Tetap jaga muka kita. Itu bukan iman Bapak Ibu. Izinkan saya sampaikan itu. Itu gengsi iman. Anda gengsi di hadapan Tuhan. Kalau seorang gengsi di hadapan Tuhan, apakah hubungannya itu bapak dan anak? Bapak dan anak itu hubungannya itu murni. Apakah kita selama ini, Anda merasa tertuju karena selama ini adalah aku selalu minta-minta dengan Tuhan. Aku selalu hanya mementingkan diriku sendiri. Anda sendiri tahu faktanya, tetapi Anda akhirnya menjadi gengsi rohani. Anda tidak pernah datang transparan di hadapan Tuhan. Yosafat datang dengan transparan. Dan inilah momen paling jujur seorang raja. Dia tidak berpura-pura kuat. Ia mengaku, kami tidak tahu. Kata-kata kami itu berarti dia di sekumpulan banyak orang. Mungkin itu di depannya penasihat-penasihatnya dia. Dia berani mengemukakan itu. Tapi tolong saya perlu sampaikan ini. Hati-hati di dalam hal menyampaikan ini. Tidak semua orang perlu tahu. Inner circle yang perlu tahu. Karena gak semua hal perlu dibuka ya. Harus terbukanya dengan Tuhan. Yang terutama. Tetapi kadang-kadang kita juga butuh support system yang ada di dalam kehidupan kita. Siapakah support system kita? Yang pertama, mungkin orang itu adalah staf yang Anda paling percaya. Anda sudah melalui banyak lautan yang keras dengan dia. Yang kedua, pemimpin-pemimpin rohani Anda, pemimpin CG Anda. CGL punya coach, sponsor, dan member punya CGL buat tempat ceritanya. Karena itu, para pemimpin-pemimpin CG di GMS Solo, hiduplah penuh dengan roh. Karena suatu hari ada orang-orang yang datang dengan Anda. Butuh masukan Anda. Kalau Anda selama ini seperti peluru kosong, diisinya dengan apa? Kalau ada orang yang tanya, I need your advice, aku butuh nasihatmu, aku butuh masukanmu. Yang keluar hanyalah peluru kosong. Dan di sini, ia tidak pura-pura kuat, ia mengakui kami tidak tahu. Tapi justru pengakuan itulah pintu hikmat terbuka. Tuhan bekerja bukan di dalam kepercayaan diri manusia, tetapi di dalam ketergantungan padanya. Lalu dikatakan di 2 Tawarik 20 ayat 17.
Ini kita terus berlanjut ya. Saya tidak ada ayat lain, saya hanya menceritakan peperangan Yosafat bersama Bani Moab dan Bani Amon. Di dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Hari ini profetik bagi jemaat GMS Solo ibadah yang kedua. Janganlah takut dan jangan terkejut. Tuhan akan membalikkan masa krisismu pada saat hati bergantung penuh kepada Tuhan. Anda jangan sampai ngomong gini ya, kok bisa ya ini terjadi ya? Anda harusnya tahu pada saat di ruang doa Anda, Tuhan sudah akan memberikan jawaban itu. Ini profetik bagi Bapak Ibu yang kehidupannya di tengah-tengah krisis. Anda sedang mengalami diagnosa suatu penyakit yang tidak mudah. Engkau juga mungkin di tengah-tengah himpitan tanggung jawab kewajiban yang perlu Anda selesaikan juga. Jangan takut dan jangan terkejut. Karena saya perlu ingatkan ini. Pada saat terobosan itu terjadi, itu bukan karena kita layak. Karena hati kita sinkron dengan hatinya Tuhan. Dan persis hatinya Yosafat. Yosafat itu bukan hanya membangun istananya saja. Salomo itu kegagalannya kenapa? Salomo itu hatinya pelin-pelan. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Saya perlu membukanya, tetapi lebih baik nggak usah, waktu udah terbatas. Salomo itu jatuhnya di area ini Bapak Ibu. Di Raja-Raja dikatakan begini. Salomo melakukan ketetapan-ketetapan Daud. Dia tidak menyatakan ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, dia pun juga membakar korban ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Di bukit-bukit korban. Di mana itu untuk Baal. Salomo itu tidak mengenal Tuhannya secara pribadi. Salomo itu hanya menumpang dalam imannya Daud. Yang punya visi membangun bait Allah itu adalah Daud, bukan Salomo. Sedangkan Yosafat ini, dia tidak melihat visinya Asa. Dia mengambil visinya papanya Raja Asa, lalu dia kembangkan. Dia ini kuat di dalam reformasi spiritual. Dan Tuhan beracara dalam kehidupan mereka. Saya sampaikan ini tadi di ibadah 1. Suara Tuhan itu munculnya di Gibeon. Gibeon itu Salomo harus datang ke Gibeon. Tidak bisa di kota Betel, tidak bisa di kota Dan. Anda harus tertanam di dalam sebuah gereja. Karena disitulah suaranya Tuhan. Saya tidak katakan ini tentang GMS, Anda harus tertanam di GMS. Tapi Anda harus memutuskan, aku ini harus tertanam di sebuah gereja. Karena disitulah suara Tuhan akan bicara lebih keras lagi. Karena Salomo tidak ke Betel, tidak ke kota Dan. Dia hanya ke Gibeon untuk membakar korban bakaran tersebut. Apa relevansinya kehidupan Yosafat dengan Salomo adalah Yosafat punya visinya Tuhan dalam kehidupan. Bukan hanya membangun istananya, tetapi dia mengatakan, aku akan bangun umatnya Tuhan. Orang yang menangkap visinya Tuhan adalah hidupnya akan tahu, aku ini ada untuk membuat orang lain itu mengenal Tuhan. Aku ini ada, aku ini akan membuat orang lain itu di-empowering, dikeluarkan potensinya, padahal dia nggak tahu dia memiliki potensi itu. Orang yang akan dipakai Tuhan, itu harus punya hati seperti Yosafat, punya visi Tuhan dalam kehidupannya. Dan dikatakan juga Tuhan memberikan perintah yang luar biasa. Jangan bertempur, diam saja, lihat bagaimana aku bekerja. Ini bukan pasif Bapak Ibu. Ini sebuah tindakan yang menakutkan bagi seorang Yosafat. Bayangkan dia suruh diam. Dia melihat pasukan itu berderu-deru maju ke depan. Debu-debunya, lihat kemah-kemahnya. Dan Tuhan ngomong,
Jangan bertempur, jangan bergerak. Terus aku harus ngapain Tuhan? Itu bukan pasif Bapak Ibu, itu justru aktifnya hatinya itu benar-benar trembling, hatinya itu benar-benar ketakutan. Dan inilah yang diambil sama Yosafat, aktif menantikan Tuhan. Lakukan yang terbaik Bapak Ibu, apa yang bisa Anda lakukan di bawah kebenaran firman Tuhan. Untuk saat ini kalau Anda di tengah krisis. Tapi Anda harus percaya satu, I do my best, God do the rest. Aku lakukan yang terbaik, Tuhan yang akan menyelesaikan lanjutnya. Bapak Ibu, kerinduan saya, Anda punya pengalaman lebih dalam lagi bersama Tuhan di masa krisis ini. Dan kita menuju ke ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, dia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahkan di masa tidak muda, di tengah krisis, hati masih tenang dan bisa memuji. Jika Anda tidak mengikuti Tuhan secara wholeheartedly, Anda tidak mengikuti Tuhan secara sepenuh hati ini tidak akan kau dapatkan. Kerinduan saya, lahir orang-orang Kristen yang menangkap isi hati Tuhan, yang mencintai Tuhan secara wholeheartedly, sepenuh hatinya, dan knowing your God. Kenalah Tuhan kita. Hikmat surgawi kadang nampak konyol secara logika, tapi penuh kuasa secara rohani. Dan di 2 Tawarik 20 ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Tuhan bertindak ketika umatnya menyembah, bukan saat mereka mengayunkan pedang, tapi saat mereka mengangkat pujian. Inilah karakter kepemimpinan Kristus. Tidak panik, tetapi berserah. Tidak reaktif, tetapi responsif pada suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Kalau kita tidak menjaga kekudusan, bagaimana kita bisa mengenal suara Tuhan? Kalau kita secara rohani malas. Suara Tuhan itu bukan untuk kepentingan kita sendiri. Hikmat itu untuk kita itu mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang dikatakan visi dalam hidup kita. Visi Tuhan dalam hidup kita itu adalah kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan katakan, aku tahu kehendak Tuhan itu adalah aku ingin punya rumah. Kehendak Tuhan itu Tuhan pengen aku punya mobil. Tuhan itu aku tahu, Tuhan pengen aku punya. Terus saya perlu sampaikan ini. Itu bukan buat Tuhan, itu buat kita. Di tengah-tengahnya itu bonusnya. Yosafat itu diberkati dengan administrasi yang luar biasa. Yosafat itu diberkati dengan masa tenang, masa di mana Tuhan memberikan kuasa yang besar di dalam kepemimpinan Yosafat. Yosafat ini salah satu raja yang powerful dalam kepemimpinannya. Tetapi hatinya itu terpaut dengan Tuhan. Bapak Ibu, di tengah-tengah krisis, terpautlah, bergantunglah kepada Tuhan. 3 hal yang kita bisa bawa pulang hari ini, yaitu yang pertama, boleh tampilkan 3 aplikasinya. Saat panik, jangan dulu bertindak. Datanglah berdoa dan tenangkan hati di hadapan Tuhan. Pada saat panik jangan buru-buru ngambil keputusan Bapak Ibu. Beli waktu. Saya selalu ngambil waktu. Ini perlu tak jawab sekarang atau kapan saya perlu jawab? Boleh nggak aku minta waktu setengah jam? Nggak semua keputusan ya Bapak Ibu. Kalau semua keputusan saya ngambilnya kayak gitu ya tiap hari ya cuma sehari bisa ngambil keputusan berapa banyak. Kekuatan kita adalah di ruang doa kita. Pada saat kita keluar dari ruang doa kita berani menghadapi segala sesuatunya. Tetapi ada beberapa hal yang kita perlu ngomong. Tunggu ya. Apakah aku perlu jawab ini?
Aku boleh nggak minta waktu 15 menit? Aku boleh nggak minta waktu 10 menit? Jangan buru-buru ngambil keputusan. Seringkali kalau pada saat kita panik, kita akan ngambil keputusan yang salah. Masuklah ke hadirat Tuhan. Tenangkan, kuatkan, yakinlah seperti yang dikatakan firman Tuhan. Nanti pada saat Anda keluar bisa ngambil keputusan. Itu keputusan yang kita ambil di dalam hadirat Tuhan. Tapi jangan urusan misalnya ditanyain sama teman, makan siang apa? Tunggu ya tak bawa doa ya. Tak bawa doa, tak renungkan dulu. Jangan buang waktu ya. Tinggal makan siang, tinggal ngomong aku mau beli ini, aku mau beli itu. Ada beberapa hal, nanti minggu kita keluar nonton. Tunggu ya tak bawa doa ya. Bukan. Bapak Ibu saya yakin cukup dewasa. Jangan terlalu lambat di dalam ngambil keputusan. Tetapi jangan buru-buru ngambil keputusan. Hati kita yang tahu. Alkitab tidak melarang kita boleh kaya. Alkitab melarang kita apa, Bapak Ibu? Cepat untuk kaya. Cepatnya itu yang Tuhan gak mau. Biasanya orang cepat akan mengambil shortcut, jalan pintas. Cepatnya yang hati-hati, Bapak Ibu. Keinginan cepat kaya itu yang membuat manusia sering jatuh kepada lubang. Bukan kayanya Bapak Ibu. Saya lagi nggak khotbah prosperity gospel. Saya juga nggak bisa khotbah prosperity gospel. Tetapi banyak orang yang mengatakan tentang kekayaan Tuhan ini. Jangan ekstrim kanan, ekstrim kiri. Tuhan itu memberkati kok. Tetapi jangan cepat ingin kaya. Seringkali orang salah investasi. Biasanya apa? Cepat ingin kaya. Di situ terpelocok sampai terpleset di situnya. Lalu yang kedua, gunakan masa krisis sebagai momentum untuk memperkuat nilai, bukan mengkompromikan prinsip. Seringkali muncullah ide-ide, gak apa-apa lah shortcut lah. Saya butuh uang, gak apa-apa lah sekali aja naruh. Misalnya saya tak coba judi lah sekali naruh langsung tutup semua masalah. Enggak Bapak Ibu. Lalu Anda merasa aku berdoa, Tuhan itu nggak perlu, hal itu nggak perlu ditanyakan, itu jangan mencari validasi dari firman Tuhan untuk kebenarannya. Itu isi hati Anda, bukan validasi dari isi hati Tuhan. Lalu yang ketiga, libatkan komunitas rohani dalam mengambil keputusan penting di tengah tekanan. Mungkin Tuhan tidak selalu menyuruh kita diam, tapi yang pasti hikmat surgawi hanya bisa diterima oleh mereka yang mendengar dahulu sebelum bertindak. Libatkan, masuklah di dalam komunitas rohani, gak usah diceritakan di CG kesaksian di dalam semua orang. Terutama kalau hal itu bersifatnya sensitif. Belajarlah bercerita dengan pemimpin. Hari ini saya katakan dengan pemimpin-pemimpin CG, mulut Anda diberi bara api oleh Tuhan. Jangan gunakan hanya untuk menceritakan orang cerita problem ini Anda sebagai corongnya sebuah sound system. Anda blang cerita ke kanan ke kiri. Mulut kita dikatakan di Yesaya dan Yeremia ada bara api yang ditempelkan di mulut kita. Mulut kita itu harus bisa mengatur kata-kata. Tidak boleh asal cerita kanan kiri. Ibu ini cerita ambil aku, bapak ini cerita ambil. Anda cerita problemnya. Kalau orang mau cerita problem dengan Anda, satu poinnya, dia percaya dengan kehidupan. Dia percaya menyerahkan hidupnya dengan Anda. Disitulah tanggung jawab kita untuk menjaganya. Mari saya undang tim Praise and Worship maju ke depan. Mari kita bawa hati kita. Tadi waktu doa saya ngomong, saya coba menggambarkan hati itu gimana ya. Tuhan Yesus dalam Alkitab itu begitu kompleksitasnya hati itu. Tuhan Yesus itu datang sebagai hamba, tetapi dia juga mengajarin kita hati seorang anak. Yang saya bisa bayangkan itu adalah, sampai hari ini saya bisa membayangkan hati anak itu bagus, tapi jangan sampai kita menjadi hati anak yang manja. Tetapi juga jadi jangan punya hati yang anak yang ngelunjak. Ngelunjak itu apa ya? Saya agak bingung bahasa Indonesianya. Ngelunjak itu anak yang semaunya sendiri. Tapi jadilah anak yang tahu bahwa aku ini sebelumnya hamba. Bukan mental hamba ya Bapak Ibu. Kalau mental hamba itu adalah kalau aku kasih segini,
Aku sudah memberikan waktuku 8 jam. Take home pay-ku berapa Tuhan? Aku sudah melayani Engkau loh Tuhan. 30 tahun aku melayani Engkau. Kenapa hidupku seperti ini? Itulah mental hamba. Tetapi miliki hati hamba adalah kita tahu aku ini adalah hamba dulunya. Aku ini adalah orang yang seperti tidak berguna tetapi dipungut oleh Tuhan dan dijadikan anak. Maka di situ, pada saat kita tahu kita itulah hamba di mata Tuhan semestinya, di situ ada namanya kerendahan hati. Tuhan itu akan memakai orang-orang kalau memiliki kerendahan hati. Benang merah ibadah 1 dengan ibadah 2 adalah tentang kerendahan hati. Hari ini kerinduan saya, Bapak Ibu, datanglah sebagai hati seorang hamba. Nah, hamba yang setia sampai garis finish. Dan kami sebagai gereja rindu bagi Bapak Ibu yang hari ini engkau sedang mengalami krisis. Saya nggak tahu krisis apa, saya akan sebutkan secara global. Mungkin Anda sakit, mungkin Anda sedang mengalami krisis di area pekerjaan. Ada tantangan yang tiba-tiba ditambah-tambahkan dalam kehidupan Anda. Anda datang seperti seorang Yosafat, Anda takut. Atau juga mungkin Anda masuk di dalam suatu fase hidup yang baru. Ada proses layoff, ada proses Anda dirumahkan. Atau ada sebuah kehidupan Anda yang ditinggalkan oleh orang yang Anda kasih. Dan tiba-tiba kayak sesuatu direngut dan Anda merasa bahwa aku ini krisis dalam kehidupanku. Hari ini ada urapan Tuhan. Tuhan akan tambahkan hikmatnya di dalam kau menghadapi proses pergumulan Anda ini. Atau Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan Anda. Nanti altar ini saya buka, tapi saya rindunya Bapak Ibu. Datanglah dengan rendah hati hari ini di hadapan Tuhan. Hati seorang hamba di hadapannya.